Eh, Ada apa? apa Tuan Asyun ada di rumah? Tidak, ada siapa? Aku Farsa, aku bekerja di kantornya. Kapan dia akan kembali? Dia akan segera kembali. Silakan masuk. Baik. Terima kasih. Iya. Hmm? Jangan tanya padaku siapa nyonya itu. Kau belum bertemu dengannya. Sebentar lagi foto pernikahan kita yang akan ada di sana. Syukurlah. Untuk aku tidak percaya pada Manaf dan mengambil langkah yang salah. Kalau tidak, Oh ya, aku lupa bertanya padamu. Kenapa kau tiba-tiba datang kemari? eh, berkas-berkas ini, aku membutuhkan tanda tangannya secepatnya. Jadi, aku pikir aku... Katakan sejujurnya, apa ini hanya masalah pekerjaan atau ada masalah lain? Maksudnya, Maksudnya, aku bisa melakukannya di kantor. Kau tidak perlu kemari dan katakan sejujurnya. Ada masalah lain selain dari pekerjaan? eh, mm, Jangan katakan padaku. Aku sudah tahu alasannya. apa? Apa yang kau tahu? Bahwa kau sedang merindukan aku. Dan kau menggunakan berkas ini untuk datang kemari menemuiku. Iya kan? Baiklah, aku pergi dulu. Saat ini masih banyak pekerjaan di kantor. Kau tidak pergi ke kantor? Iya, ada pekerjaan yang harus kuselesaikan dulu, baru aku ke sana. Tapi kenapa kau tidak tunggu sebentar lagi? Tidak. Em, aku pergi saja. Berkasnya ditandatangani saja dulu. Dah. Socin sayang. Selama ini kau merayu Sravani karena ibu yang menyuruhmu kan? Sekarang karena ibu juga kau harus bisa meyakinkan ayahnya. Ibu ini bilang apa? Jangan asal bicara. Ya memang ibu asal bicara. Itu sudah kebiasaan ibu. Ibu sudah gila. Ibu sudah tidak tahu apapun lagi. Ibu hanya ingin kau menikah dengan Sravani. Itu saja. Ibu, ada apa ini? Ibu tadi bilang apa? Kau sudah dengar yang ibu katakan kan? Untuk apa ibu ulang lagi? Ibu memang luar biasa. Bagaimana bisa terlintas di benak ibu seperti itu? Dan kau, Sachin, memimpikan Sravani walaupun kau tahu dia anak bosku. Memangnya kenapa? Apakah cinta itu mengenal nama dan alamat seseorang? Hah? Apakah dia melihat pekerjaan ayahnya, lalu apa kedudukannya di dalam masyarakat? Kalau ayahnya adalah bosmu, kenapa? Dia bisa saja menjadi ayah mertuanya. Cobalah untuk mengerti, Bu. Mereka itu adalah keluarga kaya. Mereka itu sangat berbeda dengan kita. Manaf, kau tahu apa masalahmu, nak? Kau terlalu banyak menonton film India. Padahal seharusnya kau bangga pada adikmu dan berkata, "Adik, kau adalah adik kesayanganku. Raihlah cintamu. Memangnya kenapa kalau kita miskin? Berjiwa besarlah, Dik. Ada tempat untuk semua orang di dalamnya." Hidup bukanlah film India, Bu. Turunlah ke bumi, lihat, dan mengertilah. Dan kalau setelah ibu tidak juga bisa melihat, letakkan diri ibu di posisiku. Baiklah. Kalau kau memang masih ingin tinggal di gubuk ini, silahkan.
Tinggal saja di sini sampai membusuk dan menangisi statusmu itu. Kau tidak akan pernah bisa melakukan apapun, Manaf. Tidak bisa. Aku sangat mengenal ibu. Kenapa kau memulai semua ini? Kakak, aku tidak tahu apakah pernikahan kami akan berarti bagi ibu. Aku bingung, Kak. Karena bagiku, pernikahan itu adalah hidupku. Sachin, Iya, Kak. Aku sangat mencintai Sravani. Dan dia juga sangat mencintaiku, Kak. Kakak, kalau kakak tidak percaya, tanyakan saja sendiri pada Sravani. Kak, aku tidak bohong. Aku jujur. Kakak, tanpa Sravani, hidupku tidak lengkap. Yang ku alami ini bisa mengubah hidupku, Kak. Ini adalah jalur yang tepat. Kakak, aku mohon. Untuk kali ini saja bicaralah pada ayah Sravani. Aku yakin dia tidak akan menolakmu. Tolonglah, Kak. Tolong untukku. Aku mohon. Aku mohon, Kak. Sachin, entahlah, aku tidak tahu apakah Pak Giris mau membicarakan itu denganku. Tapi untukmu dan cintamu, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Kenapa kau datang kemari? Apa yang kau inginkan? Semua sudah kau dapatkan, bukan? Belum cukup menyiksaku. Kau datang untuk melakukan itu padaku, kan? Kenapa kau tega melakukan itu? Katakan apa yang kau mau. Keluarkan semua emosimu. Saat hubungan kita masih ada, kau tidak menghargainya sama sekali. Dan sekarang kau datang untuk melihat apakah Archana masih hidup atau sudah mati karena trauma itu. Aku benar, kan? Tidak, Archana. Lalu, kenapa kau datang kemari? Aku datang bukan untuk membuat masalah denganmu. Di meja resepsionis, aku diminta untuk mengambil formulir pembayaran. Itu penyebabnya. Asvin, aku tidak akan pernah melupakan 7 hari terakhir kita yang aku habiskan bersamamu. Aku akan sangat merindukanmu. Kalau begitu jangan pergi. Apa yang bisa kulakukan, Asvin? Aku juga tidak ingin pergi. Tapi ini rapat yang sangat penting. Aku harus menghadirinya. Ya, aku mengerti. Pekerjaan adalah prioritas kita. Kau dan aku harus bekerja. Setelah kau pergi, aku akan menenggelamkan diriku dalam pekerjaan. Apalagi? Jangan bicara seperti itu, Asvin. Kau kan punya telepon dan kau bisa menelponku kapan saja kau mau, iya kan? Kalau kau rindu tinggal telepon. Gampang kan? Oh, tidak. Ada apa? Oh, Ada tidak. apa? Aku lupa. Tiketmu ada di kantor. Ya ampun, Asvin. Jangan khawatir. Akan kusuruh orang untuk mengantarnya. Akan kusuruh dia langsung ke bandara membawa tiket itu. Asvin, kalau aku ketinggalan pesawat maka... Halo, Dilip? Dilip, di dalam ruanganku. Pergi ke ruanganku dan ambil tiket di laci ketiga mejaku. Antar tiket itu segera ke bandara. Ya, sekarang juga. Ya, di laci ketiga. Penting sekali, cepat berangkat ya. Semoga saja dia bisa cepat. Jangan khawatir. Dia akan sampai tepat waktu. Sambil menunggu, ayo kita minum kopi dulu.
Tadi Pak Aswin menelpon saya, Nona. Dia meminta amplop yang ada di dalam laci untuk diantar ke bandara. Tapi seharusnya kau memberitahu saya dulu. Bagaimana bisa kau datang ke sini dan membuka laci bos begitu saja? Maaf, Nona. Ini. Sebentar. Perlihatkan padaku. Bos ingin segera diantar, Nona. Dia menunggu di bandara. Aku harap tidak terlambat. Oh iya. Farsa, apa kau tidak tahu? Orang yang dicintai sudah menikah. Untuk mendapatkan kepercayaanmu, dia sudah mencuci otakmu sampai kau menghabiskan semuanya. Walaupun kau mengetahui yang sebenarnya. Aku sudah melihat istrinya, dia sudah menikah. Aku bisa memberimu bukan hanya satu bukti, tapi ribuan bukti kalau kau mau. Tentang hal itu, Farsa, sampai hari ini belum ada yang berhasil membuka matamu untuk melihat kebenaran. Hei, Manav. Salam. Ayo masuklah. Apa yang membawamu datang kemari? Aku menelponmu berkali-kali tapi kau tidak mau datang. Dan hari ini kau muncul tanpa mengabariku. Pinjamanku sudah disetujui. Oh, Aku sudah terima pinjamannya. itu berita bagus. Selamat. Pinjamanmu disetujui dalam 8 hari. Bagus sekali. Benar kata orang. Tuhan membantu orang yang jujur. Semua ini berkat bantuan Anda. Kalau Tuhan tidak memberiku kesempatan, maka ini Tuhan. Dan aku ingin bicara sesuatu dengan Tuhan. Katakan. Aku ingin bicara tentang Sachin dan Sravani. Manav, bagus kau ingin membicarakan hal ini. Aku juga ingin bicara padamu tentang itu. Apapun yang terjadi antara Sachin dan Sravani, sama sekali tidak bisa aku terima. Karena mereka sama sekali tidak cocok dalam segala hal. Tuhan, Anda benar sekali. Benar sekali berpikir seperti itu. Siapapun yang berada di posisi Anda pasti akan mengatakan hal sama. Tapi Tuhan, Sachin ini sangat mencintai Sravani. Dan Tuhan, dia ingin menikahinya. Tapi Manav, cinta tidak bisa mengisi perut kita. Semua hal itu hanya terlihat bagus di dalam buku saja. Dan untuk menikah, seseorang harus mempunyai kemampuan. Manav, aku sangat menghormatimu. Tapi ada perbedaan di antara kita berdua. Perbedaan status. Aku bukannya ingin menghinamu, tapi perbedaan itu tidak bisa kita abaikan. Tuhan, aku setuju dengan Tuhan. Aku menyadari semua yang Anda katakan itu benar sekali. Tapi Tuhan, hari ini aku akan mengumpulkan semua keberanianku. Aku merasakan cinta Sachin itu memang ada. Kalau saja hanya ada satu pihak, tentu saja aku tidak akan datang kemari. Sravani juga mencintai Sachin, Tuhan. Tuhan, aku tahu cinta tidak bisa mengisi perut kita. Dan aku juga tahu orang bisa terluka karena kehilangan cintanya. Aku tidak akan bicara banyak, Tuhan. Tapi aku akan katakan pada Tuhan bahwa kalau Sravani datang ke rumah kami sebagai menantu keluarga kami, maka kami akan memberinya kebahagiaan, Tuhan. Aku punya permintaan. Tuhan, tolong bicaralah dulu dengan Sravani. Dan tolong pikirkan. Setelah itu apapun keputusan Tuhan, kami akan menyetujuinya. Tuhan, aku berjanji pada Tuhan. Baiklah, aku akan bicara dengan Sravani. Terima kasih, Tuhan. Aku pergi dulu.
Asvin, mana karyawanmu? Aku bisa terlambat, aku harus check-in sekarang. Tenang, di dalam perjalanan aku sudah bicara Tidak, padanya. telepon dia dan tanyakan dia di mana. Aku bisa ketinggalan pesawat kalau begini. Baiklah, aku akan telepon dia. Pak. Oh, kau sudah datang, Dilip. Ini amplopnya. Terima kasih banyak. Pergilah. Iya, Pak. Ini tiketmu. Aku sudah bilang jangan khawatir. Dia pasti akan datang tepat waktu. Nyonya, yakinlah pada suamimu ini. Dia tidak akan mengecewakanmu. Maafkan aku. Ayolah, aku harus pergi. Berjanjilah satu hal padaku. Kau akan menyelesaikan urusanmu dan kembali ke India untuk selamanya dalam 1 tahun. Tentu saja, sayang. Aku merasa jahat sudah meninggalkan suami sepertimu. Tapi aku janji, kita akan merayakan ulang tahun pernikahan kita di India karena aku akan pulang secepatnya. Aku janji. Wow, aku akan menunggu kesempatan emas itu. Sampai saat itu aku harus menahan kerinduanku. Dia istrimu kan? Maafkan aku, Pak. Marsha! Farsa, Lepaskan tanganku. Farsa, dengarkan aku. Farsa, dengarkan aku. Aku tidak mau dengar apapun lagi. Kau tidak punya penjelasan atau alasan apapun atas apa yang kau lakukan. Aku malu pada diriku sendiri. Karena aku sudah memulai hubungan denganmu. Aku sudah berharap banyak darimu. Dan kau... Aku pikir kau pria yang mempercayaiku. Dan aku mempercayai itu. Kau menghargai hasrat dan harapanku. Tapi aku salah. Untukmu semua ini hanya permainan, kan? Kau melakukannya untuk menjebakku, kan? Farsa, tidak begitu. Kau tidak tahu betapa berartinya ini untukku. Untuk gadis kelas menengah seperti aku. Cinta berarti segalanya. Kau adalah cintaku. Tapi kau sudah menikah. Kau sudah beristri. Dan saat dia tidak ada, kau... Tidak, itu bukan salahmu. Akulah yang bodoh. Walaupun aku sudah melihatmu dengan wanita itu, tapi aku tidak menyadarinya. Aku juga tidak mempercayai Manaf. Aku melihat foto kalian di rumah itu dan aku tetap mempercayaimu. Aku yakin sekali kau pasti terbiasa mempermainkan gadis, kan? Tapi aku bukan mereka. Aku tidak butuh pekerjaanmu. Saat ini juga, aku putuskan semua hubunganku denganmu.
Ya, halo Pak. Rasmi, kau memberitahu Farsha semua tentang aku kan? Tidak Pak, aku kan sudah bilang. Waktu itu kakak ipar Farsha datang menemuinya dan mengatakan semuanya Pak. Ada apa Pak? Apa ada masalah? Farsha mengetahui semuanya. Oh ya Tuhan. Tidak apa-apa, lupakan saja. Semuanya sudah berlalu. Dan ya, satu hal yang pasti. Cek tambahan yang kau terima setiap bulan akan segera dihentikan. Dan dia bilang dia akan mengundurkan diri. Buatlah dia mengerti. Tidak boleh meninggalkan pekerjaan yang bagus ini. Tidak perlu melibatkan emosi di dalamnya. Dan mencampurnya dengan kehidupan pribadinya. Iya Pak. Aku akan berusaha yang terbaik untuk meyakinkan Farsha Pak. Maafkan aku sudah berusaha keras untuk bisa mendekatkan Bapak dengan Farsha dan menutupi kebenaran tentang diri Bapak. Tapi sayangnya kenyataan harus terbuka. Halo? Farsha. Farsha, aku... Rasmi. Kau terlibat. Kau mengkhianatiku. Kau menyebut dirimu temanku. Kau menyebut dirimu kakakku. Aku keluar dari rumah karena kau yang menyuruhku. Aku melawan keluargaku. Dan Rasmi, aku pikir kau mendukungku dan selalu ada untukku, tapi aku marah. Aku sangat marah. Ternyata ibuku benar. Aku memang tidak bisa menilai orang. Tidak, Farsha. Rasmi, kumohon. Aku tidak ingin ada penjelasan apapun darimu. Aku tidak mau tinggal di rumah ini lagi. Farsha. Aku tidak mau tinggal di sini. Aku membuat kesalahan besar dengan datang kemari. Aku membuat kesalahan besar dengan mendengarkanmu. Ibu? Ada apa, Bu? Ibu tidak tahu kenapa jatuh. Archana, Farsha, bagaimana kabar Farsha? Apa dia baik-baik saja? Iya, Bu, dia baik-baik saja. Dia menjalani hidup sesuai keinginannya. Dia bersama teman-temannya. Tapi kenapa tiba-tiba Ibu menanyakan dia? Archana, hari ini ibu sangat merindukannya. Ibu merasa dia dalam masalah dan dia membutuhkan ibu. Telepon dia. Ibu baru merasa tenang setelah bicara dengannya. Tolonglah, Nak. Baiklah, Bu. Aku akan ambil ponsel dulu. Baiklah. Ini, Bu. Halo. Halo, Farsha. Farsha, apa kabar sayang? Ini ibu. Ibu sangat merindukanmu, Nak. Ibu ingin bicara denganmu. Ibu merasa kau dalam masalah. Itu sebabnya ibu pikir ibu harus menelponmu, Nak. Bagaimana kabarmu, sayang? Katakanlah. Ibu, aku baik. Semuanya baik-baik saja di sini. Farsha, kau ini tidak sedang terluka kan, Nak? Kau tinggal jauh dari kami. Itu sebabnya kami sangat merindukanmu. Ibu akui kau gadis bijaksana dan bisa menjaga diri sendiri. Tapi ibu tidak bisa mengingkari hati seorang ibu. Ada apa, sayang? Kenapa kau diam saja? Tidak mau bicara dengan ibu? Ibu, aku telepon lagi ibu nanti ya. Tidak apa-apa. Kau sedang sibuk bekerja ya? Ibu rasa kau sibuk. Ibu tutup teleponnya dulu.
Farsha? Dengar saya. Selain perbedaan umur kalian, pengalaman hidup kalian juga berbeda. Itu sebabnya ayah minta kau berpikir baik-baik sebelum kau membuat keputusan. Ayah harap cintamu tidak menjadi alasan untuk penyesalanmu di masa mendatang nanti. Ayah setuju kalau mereka keluarga baik-baik, tapi Sravani, bagaimana dengan status kita? Ayah, tolong jangan pikirkan tentang status. Itu tidak bisa dibandingkan dengan rasa cinta, Ayah. Sravani, ayah bukan orang tua yang suka membebani anak-anaknya dengan keputusan mereka. Kalau itu yang mereka inginkan, tidak masalah. Telepon bunyi. Maaf, Iya, Tuan. aku sudah bicara dengan Sravani. Iya. Aku terima lamaran kalian. Ya, kita akan bicarakan masalah ini nanti saat kita bertemu. Terima kasih, Tuan. Terima kasih banyak, Tuan. Apa katanya? Tuan Giris menerima lamaran kita. Terima kasih, Kak. Aku gila. Aku benar-benar gila. Aku pergi meninggalkan keluargaku demi si pengkhianat itu. Siapa yang keluargaku, siapa yang orang luar? Aku tidak bisa memahami hal itu. Kau sudah mencoba menunjukkan jalan yang benar, tapi aku salah paham padamu. Aku sudah menyakiti hati semua orang. Mungkin itu sebabnya aku harus menghadapi situasi ini. Hari ini aku sendirian. Aku benar-benar kesepian. Tidak, Farsa. Kau tidak sendirian. Dengarkan aku mengerti. Aku mengerti sekali apa yang kau rasakan saat ini. Percayalah padaku. Kau bisa menemukan cinta sejatimu sekali dalam seumur hidupmu. Dan aku tahu rasanya kau telah kehilangan semua itu. Dengar, Farsa. Aku tahu yang terjadi itu salah. Tapi Farsa, ada sisi baiknya kalau kau mau memikirkannya. Jadi kau tahu siapa pria itu sebenarnya. Bayangkan kalau kau tidak tahu setelah semuanya terlambat. Sekarang si pengkhianat itu tidak bisa menipumu lagi. Benar kan? Farsa, aku tidak suka melihatmu sendirian seperti ini. Kau tahu Farsa, aku
aku sangat tidak beruntung. Dan aku tidak bisa membantumu walaupun aku kakak iparmu, Farsa. Aku tidak bisa bilang, Farsa, pulanglah bersamaku. Kau akan aman di rumahku. Aku tidak bisa bilang begitu. Aku tidak berdaya, Farsa. Farsa, lakukan satu hal. Kau kan punya keluarga. Mereka akan selalu menerimamu, Farsa. Tapi bagaimana aku bisa pulang? Kenapa tidak, Farsa? Kenapa kau tidak bisa kembali? Percayalah padaku. Aku tahu kau bertengkar dengan orang tuamu. Tapi bukan berarti mereka lantas menjadi musuhmu, Farsa. Farsa, dengar, aku sangat mengenal keluargamu. Keluargamu pasti menerimamu kembali. Sebaiknya pulanglah, mereka pasti akan menyambutmu. Dan aku yakin keluargamu itu selalu mengkhawatirkanmu. Farsa, aku yakin keluargamu sama sekali tidak bahagia tanpamu. Dan kau juga sadar kalau kau tidak bahagia tanpa mereka. Ayo, pulanglah, Farsa. Pulanglah ke rumahmu, hari ini kalian saling membutuhkan. Benar kan? Aku ingin membuktikan diriku. Tapi kalau aku masih tinggal di rumah ini, itu mustahil dilakukan. Itu sebabnya, hari ini aku akan pergi dari rumah ini. Bukan aku yang berniat pergi. Kalianlah yang sudah memaksaku untuk hidup sendiri. Aku sudah memutuskan ikatan keluarga ini untuk selamanya. Sekarang kalian akan bahagia di sana. Dan aku akan berbahagia di sini. Farsa, pulanglah baik-baik. Kakak lepaskan tanganku atau aku akan panggil polisi bahwa kau menyiksaku untuk mendapatkan gajiku. Cepat atau lambat, kesombonganmu akan hancur. Jika saat itu terjadi, pulanglah. Pulanglah ke rumahmu tanpa ragu. Pintu rumah ini selalu terbuka untukmu, sayang. Kami akan selalu menerimamu. Ini sudah aku setel alarmnya jam 5 pagi. Kau ingin olahraga kan? Astaga, siapa itu? Farsya? Siapa yang datang malam-malam begini?
Sudah sayang. Sudah cukup. Berhentilah menangis, Farsa. Hentikan tangisanmu. Ayo minum. Ini. Aku sudah membuat kesalahan besar. Sudahlah sayang. Lupakan, jangan diingat lagi. Kami juga akan melupakannya. Sekarang yang penting, kau sudah ada di rumah lagi. Yang baik akan berakhir dengan baik. Orang bilang hanya kalau seseorang meninggalkan keluarganya, mereka baru menyadari nilai keluarganya. Hal yang sama sudah terjadi pada diriku. Aku sudah melihat dunia luar dan menyadari betapa sulitnya hidup sendiri. Bermimpi melihat dunia dan mengikutinya bukanlah sebuah kesalahan. Tapi semuanya bisa dilakukan dengan tinggal bersama keluarga. Iya kan, Bu? Tapi sebesar apapun pohon tumbuh, dia tidak akan pernah memutuskan hubungan dengan bumi. Dan karena itulah, dia tetap bisa tumbuh dengan tinggi. Tapi aku ingin menyentuh langit dengan mengorbankan keluargaku. Dan itu mungkin yang membuatku tidak bisa sukses di dunia luar. Aku kalah. Aku kalah. Ibu, kalau ibu tidak keberatan, aku ingin bicara sesuatu. Hei, katakan apapun yang ingin kau katakan, tapi jangan yang membuat ibu marah. Ibu, ini soal Archana. Kau sudah mengatakan hal yang membuat ibu marah. Kenapa kau menyebut nama perempuan itu lagi? Biar aku selesaikan dulu. Baiklah, katakan. Aku cuma ingin bilang bahwa tidak semua gadis seperti kakak ipar yang mampu bertahan mendengarkan kata-kata ibu. Besok kalau ibu punya masalah dengan Sarafani, aku tidak tahu bagaimana reaksinya. Bu, aku cuma ingin ibu berpikir 2 kali sebelum ibu bicara. Aku harap ibu mengerti apa yang kubicarakan ini. Ya. Hanya kau saja yang belum menjelaskan itu pada ibu. Ya, sana. Lakukan saja pekerjaanmu. Maaf. Ayah, Ayah, sudah pulang, Bu. Ayah. Kenapa dia harus pulang hari ini? ayah, Tuhan berkatimu. apa kabar ayah? Ayah baik-baik saja. Dabonar? Ayah Wah, baik-baik apa saja. kabar semuanya? Ayo masuk, Ayah. Iya, Salam. Tuhan berkatimu. Tuan Giris bisa kabur kalau suamiku menemuinya setelah minum minuman keras. Bagaimana Ini, kabarmu? bawalah. Bagus. Ayah, apa kabar? Sachin. Aku telah menyelesaikan 100 pertunjukan drama. Wow, bagus. Kau tahu, aku berhasil mengguncang Mahastra. Ya, aku tampil 3 pertunjukan sehari dan semuanya dipadati oleh penonton. Kolhapur, Pune, Satara, Karat, Belgaum, aku bahkan sampai ke Vindraba. Di mana-mana pertunjukannya penuh. Kakak, drama ini telah memberiku sebuah keberhasilan. Dan kakak, aku juga membawa ini. Ini adalah uang jerih payahku. Aku sudah bekerja keras. Kakak, aku ingin memberikan uang ini kepadamu. Dengar, Dabonar. Uang yang dibawa pulang oleh seorang suami dari hasil bekerja harus diberikan pada istrinya. Lakukan satu hal. Dah, sekarang kau berikan uang itu pada Safita. Aku rasa matahari terbit dari barat hari ini. Si pemabuk ini pulang membawa uang. Berikan.
bagaimana kabarmu? Iya, aku sudah pulang dan aku baik-baik saja. Aku akan berikan lagi saat kau membutuhkannya, ya. Dan kakak, aku membawa hadiah untuk semua orang di rumah ini. Lihat. Iya. Tunggu sebentar ya, lihatlah itu dia. Tapi hadiah pertama akan kuberikan untuk menantuku. Di mana Archana? Archana? Kenapa kau menyebut nama perempuan itu lagi? Kalau kau di sini saat itu, kau tidak akan mencarinya setelah melihat apa yang dilakukannya. Kenapa? Kenapa kau mengatakan itu? Dia menandatangani surat cerai dan pulang ke rumahnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Maaf, Dan kemudian aku tanda tangani surat cerai itu. maaf. Kau ini bagaimana? Kau sudah berani menandatangani surat dari kehancuran hidupmu sendiri. Tidak, Manaf. Kau melakukan sesuatu yang salah. Benar-benar salah. Archana adalah gadis yang baik. Kita tidak akan mendapatkan gadis seperti itu lagi walaupun kau mencarinya di mana-mana. Dia sudah membawa kebahagiaan untuk keluarga ini. Dia sudah merubah rumah ini menjadi seperti surga. Manaf, bagaimana kau bisa melepaskannya? Dengar, Manaf. Kehilangan istri seperti Archana, ayah masih bisa mengerti apa yang kau hilangkan. Tapi, kehilangan menantu seperti Archana, kau tidak tahu betapa besar kehilangan ayah saat ini. Ayah merasa sangat sedih sekali mengetahui hal ini. Ayah, apa yang terjadi saat itu sudah tidak baik. Tapi apalagi yang bisa aku lakukan? Kau tidak boleh menyalahkan takdir, Manaf. Takdirnya sama sudah menyatukanmu dengan Archana. Jadi bagaimana mungkin takdir juga yang memisahkannya? Semua tidak terjadi begitu saja. Ini pasti ada yang merencanakannya. Archana dan kau ditakdirkan untuk satu sama lain. Sudah cukup pembicaraan tentang Archana. Kau tidak akan mendapat apapun. Hanya akan menambahkan masalah. Dengar, Safita, kau... Tidak, aku tidak mau dengar atau melihat apapun. Sekarang kau yang harus mendengarkan aku. Sekarang ayah Selvani akan datang kemari untuk membicarakan pernikahan anaknya dengan Sachin. Apa yang harus dikatakan, bagaimana mengatakannya, pikirkan saja itu. Tidak perlu lagi menangis mengingat perempuan yang tidak tahu diri itu. Semua orang dengan mudah menyibukkan diri dengan pekerjaan mereka. Tapi tidak ada sama sekali yang melihat kesedihan Manafku. Dia hidup dengan memakai topeng untuk menutupi kesedihan yang dirasakan. Dan orang mengira itu adalah wajah aslinya.